Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. FIFA akan mengumumkan ranking FIFA Juni 2024 secara resmi pada sore ini. Berdasarkan perhitungan dari laman footballranking.com, sejatinya sudah diketahui bagaimana bocoran penampakan ranking FIFA pada bulan ini. Timnas Indonesia sendiri akan naik satu posisi di ranking FIFA Juni 2024, tepatnya dari peringkat 134 ke 133 dunia. Posisi ini diraih setelah mengarungi babak 2 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Selain itu, naiknya posisi Timnas Indonesia juga dibantu hasil buruk Kepulauan Solomon karena kalah di dua laga OFC Nation Cup 2024, yakni tumbang 0-1 dari Vanatau dan dihancurkan Selandia Baru 0-3. Harapannya perbaikan posisi yang dialami oleh Timnas Indonesia ini memberikan motivasi tambahan kepada skuad asuhan Sintayong, yakni untuk tetap menatap optimis laga-laga ke depan. Mantan atlet bisbol Korea Selatan Yoon Jun-hyuk mengungkapkan kekaguman bagaimana pelatih Timnas Indonesia Sintayong atau STY banyak dihormati oleh masyarakat Indonesia. Sejumlah pencapaian yang ditorehkan STY selama menukangi tim Garuda menjadi faktor yang membuatnya banyak disanjung oleh masyarakat Indonesia. Bahkan Yang Jun-hyuk menyamakan STY dengan Gus Hidik, yang pernah membawa timnas Korea Selatan ke semifinal Piala Dunia 2002. Hidik adalah sosok pelatih asal Belanda yang sangat dihormati di negeri gingseng tersebut. Dalam hal ini, STY pun terus bertekad memberikan sesuatu yang lebih baik lagi di Indonesia sebagai pelatih tim nasional. Hal itu ia juga sampaikan ketika hadir memenuhi undangan ke kediaman Song Chang-kyun, Presiden dan CEO KMK Global Sport Group yang terletak di Jakarta. Apa yang disampaikan STY terekam di dalam video yang terdapat di kanal YouTube mantan atlet baseball Korea Selatan Yoon Jun-hyuk. Pelatih berusia 53 tahun ini pun menyampaikan rasa terima kasih kepada orang-orang yang membantunya di Indonesia. Sebuah video singkat perjumpaan Asnawi dan Garnacho jadi bahan unggahan terkini Timnas Indonesia. Hal itu terkait dengan 1 tahun pertemuan dengan skuad La Albi Celeste dengan tim Merah Putih. Memang pada 19 Juni lalu terjadi duel yang cukup bersejarah ketika Argentina bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno menjalani laga uji tanding internasional. Salah satu momen yang cukup diingat dalam duel tersebut adalah pertemuan Asnawi dengan Garnacho. Asnawi yang menghuni posisi fullback kanan berjumpa dengan Garnacho yang mengisi pos sayap kiri. Duel di antara kedua pemain tersebut pun tak terelakkan. Pada malam itu Asnawi terlihat lugas melakukan tackle-tackle bersih kepada Garnacho yang tampak kurang berkembang. Sebaliknya pemain Manchester United itu juga melakukan tackle balik kepada Asnawi yang berbuntut pelanggaran. Usai laga tersebut, Asnawi pun mendapatkan apresiasi lantaran dianggap mampu meredam Garnacho yang diharapkan menjadi salah satu motor serangan tim Tenggo. Pratama Arhan akui rindukan sosok Elkan Bagot yang selalu terima umpan lemparan mautnya. Kini Elkan Bagot absen di beberapa laga Timnas Indonesia karena tak mendapatkan panggilan dari sang pelatih Sintayong. Akan tetapi meski tak ada Elkan Bagot, ada opsi pemain lainnya yang juga bisa diandalkan untuk menyambut bola lemparan ke dalam Arhan. Mereka adalah JZ dan Rizky Ridho yang memang punya tubuh jangkung seperti Elkan Bagot. Zain Patinama mendapatkan pujian dari netizen karena bahasa Indonesia yang sudah mulai lancar. Artikulasinya pun sudah sangat jelas, di mana momen itu diketahui saat dirinya menjadi bintang iklan. Nah, artikulasi penyebutan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dilakukan Zain Patinama mendapatkan pujian netizen karena terbilang sangat lancar. Zain sendiri salah satu pemain yang dengan tegas menolak pandangan yang membedakan, yakni antara pemain naturalisasi dan pemain lokal. Melalui wawancara yang dimuat di berbagai media, dia menegaskan bahwa meskipun tidak tumbuh dengan bahasa dan budaya Indonesia, dirinya tetap merasa sebagai orang Indonesia. Bahkan, Zain Patinama sangat emosional ketika mengetahui masih ada pandangan yang mana membedakan pemain lokal dan pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Diungkapkan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga, Federasi mengungkapkan peluang pemain keturunan baru untuk bisa membela Timnas Indonesia pada putaran ketiga ini. Bahkan PSSI punya rasa optimis pemain bersangkutan sudah tersedia untuk Timnas Indonesia di putaran ketiga nanti.
Dia menambahkan sejauh ini proses untuk mengurus naturalisasi pemain keturunan baru masih sebatas pendekatan. Namun saat disinggung berapa jumlah nama yang dibidik, Arya memilih enggan belak-belakan. Akan tetapi sebelumnya PSSI yang dilaporkan sedang membidik Kevin Dix dan Oli Romeni gabung ke Timnas Indonesia, disampaikan langsung oleh pengamat sepak bola Indonesia, Romy Pangimanan. Tom Haya menyumbangkan 1 gol saat Timnas Indonesia unggul atas lawannya Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin. Pemain 29 tahun tersebut lantas melakukan selebrasi di slide dengan lututnya. Namun rupanya perayaan gol tersebut tak berjalan mulus. Baru beberapa meter Tom Haya sudah terjungkal karena kondisi rumput yang kurang bagus. Selebrasi Tom Haya itu pun lantas menjadi perbincangan publik. Belum lama ini ayah sang pemain melakukan gerakan yang diduga memparodikan selebrasi tersebut. Aksi ayah Tom Haya tersebut viral, salah satunya dibagikan oleh akun TikTok oleh Winda Wiwidya. Dalam video yang mengunggah ulang Instastory Tom Haya terlihat sang ayah berlari di tepi pantai. Dia kemudian menjatuhkan diri dengan posisi seperti sedang melakukan knee slide dan kemudian terjatuh di pasir. Tom Haya yang berdiri di belakangnya hanya tertawa melihat kelakuan sang ayah tersebut. Jersey Timnas Indonesia kini disponsori oleh Apparel Airspo. Logo Garuda di kostum tersebut kabarnya didaftarkan oleh CEO Airspo Muhammad Sadat secara pribadi. Permohonan pelindungan merek logo jersey Timnas Indonesia ini didaftarkan oleh Muhammad Sadat dan PSSI pada 19 Desember 2023 lalu. Menanggapi hal ini, Arya Sinulinga meluruskan kabar tersebut. Bukan cuma Airspo, menurut Arya, PSSI pun ikut dalam pendaftaran ini. Arya menyebut bahwa pendaftaran itu merupakan inisiatif dari Airspo. Setelah prosesnya berlanjut, PSSI meminta untuk didaftarkan juga sebagai pemilik hak kekayaan intelektual atau HAKI. Arya menegaskan bahwa hak patennya nanti akan menjadi milik PSSI. Apa yang dilakukan oleh Airspo dalam hal ini Sadat hanya merupakan langkah awal. Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto sudah memiliki 23 pemain untuk mengarungi di ASEAN Cup U16 2024 yang akan digelar pada 21 Juni sampai dengan 4 Juli. Dari 23 pemain itu, tidak ada nama anak kandung anggota Exco PSSI Eko Setiawan. Seperti diketahui, anak Eko Setiawan yakni Fardan Ari Setiawan dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan atau TC Timnas U16 Indonesia. Fardan Ari Setiawan merupakan pemain asal klub Farmel Eastfield Football yang berposisi sebagai penyerang. Dipanggilnya Fardan Setiawan ke Timnas U16 Indonesia sempat membuat heboh dunia maya. Pasalnya isu pemain titipan pun dibicarakan karena Eko Setiawan merupakan petinggi di PSSI. Namun saat pengumuman akhir, Nova Arianto tidak memasukkan Fardan Ari Setiawan untuk membela Timnas U16 Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu tidak mau memberikan komentar terkait pencoretan Fardan Ari Setiawan. Menurutnya saat ini ia lebih fokus dengan pemain-pemain yang sudah terpilih.